Alhamdulillah, salawat wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita masih dalam pembahasan daripada manaqib, biografi indah insan yang mulia, istri tercinta baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hubabatul Khadijah radhiyallahu anhu wa ardah. Biografi beliau sangatlah luas dengan ibrah yang dalam, pelajaran-pelajaran yang indah. Maka kemarin kita telah menjelaskan dari awal pertemuan beliau dengan Nabi Muhammad sampailah beliau menikah dengan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk orang yang berperan besar dan selalu disebut di setiap seseorang bercerita tentang awal permulaan wahyu. Selalu disebut oleh para ulama, ahli sejarah, setiap mereka menjelaskan tentang permulaan turunnya wahyu kepada baginda besar Muhammad SAW atau permulaan diutusnya Nabi Muhammad, pastilah di situ disebut nama wanita yang sangat mulia, yaitu Hubabah Khadijatul Kubra. Dan kemarin sedikit kita sudah singgung dan kita sudah jelaskan, dan akan kita teruskan dari biografi beliau tersebut dan dari langkah beliau setiap menemani dan menyokong, membantu baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah, dalam menyebarkan Islam. Kita masuk kepada kisah yang kemarin tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau setiap 1 tahun mempunyai 1 bulan untuk khalwat beribadah di Gua Hira selama 1 bulan. Dan selama 1 bulan beliau dalam khalwahnya, menyendirinya beribadah, itu sudah disiapkan seluruhnya, dari makan, minum, kendaraan, oleh istrinya yang tercinta, yaitu Khadijatul Kubra, sehingga Nabi Muhammad SAW hatinya tenang, enggak ada kepikiran untuk urusan duniawi ketika ibadah. Sampailah beliau didatangi oleh Jibril, dan tatkala Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW, beliau dipeluk sampai pelukan tersebut membuat Nabi sesak, hampir sesak atau hampir pingsan, sehingga disebutlah oleh Jibril, Iqra, bacalah ya Muhammad. Maka dijawab oleh Nabi, ma'ana biqari. Sampailah dituntun oleh Jibril alaihi salam, dan itu ayat yang pertama kali itu turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq, ila akhiril ayat. Sampailah turun beliau, singkat cerita, turunlah beliau dengan istrinya ke istrinya, menceritakan dengan detail, dan dalam keadaan gelisahnya, rasa gelisah yang dirasakan oleh Nabi Muhammad, sehingga ditenangkan oleh istri yang tercinta. Dan sudah kita jelaskan bagaimana beliau menenangkan suaminya, sampai cara penenangan beliau ajak suaminya ke pamannya yang mengerti hal-hal seperti itu, hal-hal tersebut, yaitu Waraqah bin Naufal,
ثم انطلقت به إلى ورقة بن نوفل وخبرته بالتفصيل فقال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حدثني بفمك أيها السيد النبيل فأخذ يحدثه بما رآه وسمعه من سيدنا جبريل فقال ورقة وهذا والله الناموس الجليل الذي كان ينزل على موسى رسول بني Israel. Maka tatkala bertemu dengan Waraqah dan dibukalah pembicaraannya oleh Hubabah Khadijah, sehingga mengertilah Waraqah, kemudian mendekati ke Nabi Muhammad, kemudian dia dijawab oleh Waraqah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Sayyidina Muhammad, hadisni bifamik, aku ingin mendengar kisah itu dari mulutmu sendiri. Wahai pimpinan orang yang cerdas, wahai Sayyidun Nabil, wahai orang yang cerdas, wahai tuan yang cerdas, aku ingin mendengar kisah tersebut dari mulutmu sendiri, dari lisanmu sendiri. Aku enggak mau aku lebih meyakinkanku dengan mendengar dari mulutmu sendiri, dari lisanmu sendiri. Sehingga dikisahkan oleh Nabi besar Muhammad SAW apa yang beliau rasakan, apa yang terjadi, apa yang berlaku oleh beliau, sehingga disimpulkan oleh Waraqah. Apa kata Waraqah? Apa kata beliau? Wallahi, demi Tuhan, demi Allah, kata Waraqah, ini adalah malaikat yang mulia datang kepadamu, yang pernah turun kepada Nabi Musa, Rasulnya Bani Israel. Ini pernah turun kejadian kayak gini, pernah terjadi. Terus dia mengatakan apa? Ya laitani akunu hadiran wa muayyidan li da'watik wa nasiran. Kalau seandainya aku menututi, memenangi, apa memenangi itu ya? Merasakan daripada engkau diutus oleh Allah menjadi Rasul, apa kata beliau? Aku akan menyokongmu, dan aku akan membantumu, dan aku akan menguatkanmu, muayyidan wa nasira, dan aku akan menguatkan untuk dakwamu wahai Muhammad. Karena dia tahu ini perkaranya sangat besar, makanya beliau pakai kalimatnya bukan hanya wa nasiron, muayyidan wa nasiron, karena ini bakal terjadi sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar, sampai Waraqah nanti akan bilang, nanti engkau akan dimusuhi oleh kebanyakan manusia orang Quraisy. Engkau akan dimusuhi oleh kebanyakan orang Quraisy. Karena dia tahu apa yang terjadi oleh Nabi Musa dan apa yang terjadi oleh Nabi Isa, dan setiap nabi pasti memiliki daripada terjangan, halangan, musuhan dari orang-orang terdekat atau jauh. Dia sangat tahu sekali. Makanya dia mengatakan, kalau aku mendapati engkau menjadi Rasul, umurku panjang, dan kau sudah diangkat jadi Rasul, aku akan menolongmu, aku akan menguatkan. Wa fi riwayatin anna sayyidata Khadijah qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi awwali amrihi, idza jaa sahibuka bil wahyi fakhbirni bi khabarihi. Falamma jaahu akhbaraha faqalat ijlis ala sikkil ayman, fajalasa faqalat ataraqul an, qala na'am, qalat fatahawala fajlis fi hijri, fatahawala fajalasa fi hijriha, faqalat hal taraqul an, qala na'am, farafat khimaraha an ra'siha wa qalat hal taraqul an, qala la, faqalat ma hada bi syaitan, hada malak min malaikatir rahman. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Sayyidatuna Khadijah, kan tadi dari awal kemarin kita sudah bilang, beliau punya firasat yang tajam, dia punya pikiran yang jernih, sehingga dia bilang, nanti
kalau temanmu yang di Gua Hira itu datang, akhbirni, kasih kabar aku, kasih tahu aku. Sehingga datang Jibril. Waktu Jibril datang dikasih tahu sama Nabi Muhammad, dia datang. Apa kata Hubabah Khadijah? Coba engkau duduk di sampingku. Setelah duduk di samping Hubabah Khadijah, ini di rumahnya Hubabah Khadijah, di rumahnya Sayyidah Khadijah. Coba kau duduk di sampingku. Tatkala duduk di sampingnya, samping sebelah kanan, bagaimana? Temanmu masih ada dan kau masih melihatnya? Iya, aku masih melihatnya. Coba kau duduk di belakangku atau di sampingku yang sebelah kiri. Pindah Nabi Muhammad. Bagaimana? Kau masih melihatnya? Iya, aku masih melihatnya. Berarti dia masih ada bersama kita? Iya, masih ada bersama kita. Dari pandainya beliau, pinternya beliau, ilham yang Allah berikan kepada beliau. Karena suci orangnya dan tahu dia. Betul-betul tahu, betul-betul orang-orang baik, orang-orang suci yang Allah pilihkan untuk mendekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sehingga dia angkat kudungnya, penutup kepalanya. Dia angkat, anggaplah dibuka sedikit. Sehingga apa kata Hubabah Khadijah? Bagaimana, wahai suamiku, wahai kekasihku, wahai cintaku, masih kau lihat? Enggak, aku enggak ngelihat. Kabur. Malaikat Jibril kah? Kabur. Apa kata Hubabah Khadijah? Lihat dia punya kalimat tuh. Karena dia betul-betul tahu ini bukan perkara kecil. Ini bakal jadi perkara yang sangat besar. Yang akan mencenangkan, fenomenal besar. Apa kata Hubabah? Faqalat, beliau mengatakan, ma hadza bisyaitan. Itu yang datang bukan setan. Hada malak min malaikatir rahman. Itu yang datang wahai Nabi Muhammad, itu adalah malaikatnya Allah. Dia tahu sebelum Jibril mengucapkan salam. Nanti ada riwayat Jibril mengucapkan salam kepada Sayyidah Khadijah. Dan dia tahu kalau itu malaikatur Rahman. Itu kalau kita udah bilang, wah itu khoyalan, itu yang datang jin, itu yang datang setan atau semacamnya. Karena dia tahu, oh ini bukan setan, ini bukan setan, ini malaikatur Rahman. Sehingga ditenangkanlah suaminya karena mempunyai wanita yang sangat hebat. Allahumma ansurna fahati ridwani alaiha wa amiddana bil asrar allati awda'ta ala dayha wa salli wa sallim ala zawjihal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa kanat taf'al dhalik ihtiyatan lidiniha. Beliau melakukan hal tersebut, yang menyuruh Nabi pindah duduknya ke sini. Kemudian beliau angkat, dia punya kudung. Untuk apa? Beliau untuk betul-betul menjaga agamanya. Betul-betul menjaga agamanya. Ihtiyat di diniha. Wa ziyadatan fi yaqiniha. Dan beliau meyakinkan dirinya. Ini yang dirasakan saya punya suami bukan sesuatu yang buruk. Ini sesuatu yang baik. Dia nggak mau terjadi keburukan di suaminya. Karena Nabi Muhammad orang yang sangat dicintainya. Sehingga dia nggak mau Nabi Muhammad mendapati keburukan. Dia bikin caranya bagaimana untuk menguatkan dirinya dan kuat keyakinannya bahwasanya itu bukan keburukan, tapi itu kebaikan. Ini bukan kejelekan, tapi ini keistimewaan yang dimiliki oleh suaminya. Dan dia tahu sebelum menikahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad kana wasikan bidzalikal hitab. Kalau Nabi kita Muhammad SAW udah yakin, udah percaya perkara ini, udah tahu. Nabi udah tahu perkara ini. Cuman Hubabah Khadijah menguatkan, menjaga dia punya suami
menguatkan keyakinannya, menjaga dia punya agama dan menguatkan dia punya keimanan. Bukannya Nabi Muhammad enggak tahu urusan ini, Nabi Muhammad sangat tahu. Nabi Muhammad sangat jeli karena dia insanul kamil. Dan sebelum Nabi berumur 25, Nabi sudah mengalami peristiwa-peristiwa besar. Dibelah beliau punya dada di tempat Halimatus Sa'diyah. Dan beberapa kali pembelahan dada 4 sampai 4 kali, 3 sampai 4 kali. Dan Nabi mengetahui, sangat mengetahui. Nabi sangat tahu. Wasiqan bidzalikal khitab. Duna syak. Nabi enggak ada keraguan. Nabi enggak pelin-pelan, enggak mudabdab. Beliau yakin ini sesuatu yang terjadi kepada beliau adalah kebaikan. Fi tilkal lahdatil karimah sa'idat dunya bi risalatil azimah. Setelah datangnya wahyu yang pertama, maka itu awal mula kebahagiaan yang terjadi di muka bumi ini. Sehingga terbit matahari di hari itu lebih indah daripada hari-hari kegelapan yang lainnya. Sehingga waktu munculnya Nabi Muhammad SAW, maka ma aksaron naharil mudlim, maka tala'atis samsal wujud, telah terbit mentari yang indah, mentari wujud telah terbit, fa'afadat nuran jadidan, maka muncul dan tersebar cahaya-cahaya yang baru. Wastaqbalal am subhan sadidan, maka di pagi hari itu adalah pagi yang sangat bahagia, pagi yang sangat indah karena telah diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Itmanallahu ala hadil ummah bi risalati Muhammad alladhi kasafa anhal ghummah. Maka ini yang ditunggu-tunggu, waktu yang ditunggu-tunggu. Sesungguhnya Allah sudah telah menganugerahkan umat ini dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wujudnya beliau, maka terang benderanglah dan tersingkaplah kegelapan. Dan sangat banyak lagi fadilah-fadilah tersebut, dan kita tidak akan menjabarkannya di saat ini, karena kita hanya akan menjabarkan tentang daripada biografi baginda besar Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Beliau itu sangat tahu, beliau itu sangat jeli. Ini peristiwa yang sangat besar. Ini adalah peristiwa yang sangat fenomenal yang akan terjadi kepada suaminya. Dan beliau menyokong, membantu, menenangkan dia punya suami. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada wanita spesial ini. Wa asad ma'ahu baqiyata umriha walam yatazawwaj bi khairiha. Dan beliau Ubabah Khadijah hidup dengan Nabi Muhammad sampai akhir hayatnya. Dan Nabi Muhammad enggak menikah selainnya. Selama hidup bersama Ubabah Khadijah, Ubabah masih hidup, Sayyidah Khadijah masih hidup, Nabi enggak pernah nikah dengan yang lain selainnya. Hatta matat, sampai Ubabah Khadijah meninggal. Ba'da an ra'a khalisan birriha wa dafanaha bi Makkah wa nazala aqwa bi nafsi fi qabriha. Setelah itu Nabi melihat keindahan, kebaikan, ketulusan, kebaikan dari Babah Khadijah. Nabi sangat cinta, kelihatan daripada kebaikannya, ketulusannya membantu Nabi. Sampailah beliau dikubur, beliau disemayamkan di Mekah atau di Hajun atau di Ma'la kalau sekarang. Wa nazala huwa fi nafsi fi qabriha, dan Nabi yang menguburkan sendiri, gak mau bantuan orang lain. Nabi menguburkan istrinya sendiri, dibawa, digendong, dibopong, ditaruh di alam kubur sendiri oleh baginda besar, dimasukkan di alam kubur dengan sendiri tanpa orang lain. Saking cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kita akan masuk. Berapa tahun beliau tinggal dengan Nabi? Ini yang kita harus tahu. Berapa tahun Hubabah Khadijah tinggal dengan Nabi Muhammad SAW? Menemani Nabi Muhammad dalam dakwanya, dalam suka dan duka, dalam suka dan cita. Berapa tahun? Waqad asaratu arba wa isrina sana. Beliau hidup dengan Nabi 24 tahun. Arba wa isrin. Ahsana israh. Sebaik-baik kehidupan berumah tangga. Gak ada yang paling baik dengan kedua insan ini. Ahsanul isra wa rafaqathu afdala rufqah. Dan beliau Hubabah Khadijah termasuk pendamping yang sangat baik, dengan dampingan yang sangat istimewa ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alifatu a'dhama ulfah. Dan beliau sangat apa kalau bahasanya? Sangat mesra dengan suaminya. Sangat indah. Kalau sekarang kehidupannya itu penuh keindahan. Beliau mendampinginya dengan romantisnya, dengan keindahannya, dengan kebaikannya. Beliau berikan semuanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat la tara minhu mailan illa syai'in illa badarat bi ilaih. Kalau Nabi Muhammad pengen sesuatu, itu langsung diwujudkan dengan cepat. Didatangkan keinginan Nabi. Nabi pengen apa? Langsung dikasih. Nabi pengen apa tuh? Jika Nabi ada kerentek pengen apa? Segera ditunaikannya sama Hubabah Khadijah. Contohnya apa? Contohnya, di antara contohnya, beliau sebelum diutus menjadi Nabi, beliau menginginkan Zaid bin Harisah. Beliau pengen Zaid bin Harisah itu ikut bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Hubabah Khadijah dari saking cintanya? Illa an wahabathu lahu bi nafsin radiyatin sakhiyah. Langsung dikasih Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah langsung dikasihkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watabanna, kemudian Zaid bin Harisah diangkat menjadi anak. Itu sangat panjang ceritanya. Zaid bin Harisah waktu itu dia masih umur 7 tahun atau 8 tahun. Dia pisah sama dia punya rombongan, dia punya keluarga, abahnya, ibunya, keluarganya, sukunya. Dan dia termasuk orang mulia, bukan budak dia aslinya. Karena orang dulu antara suku satu dengan suku yang lain saling perang. Yang kalah jadi budak, hartanya diambil. Waktu itu yang ketangkep di antaranya Zaid bin Harisah, dan dia baru umur 8 tahun. Setelah dia umur 8 tahun ini Zaid bin Harisah, sehingga dia dijual belikan karena dia menjadi budak. Dijual lah di Sauqul Uqad, pasar waktu itu zaman jahiliyah namanya pasar Uqad. Dijual lah Zaid bin Harisah, dibeli sama pamannya. Sama ponakannya Hubabah Khadijah. Setelah dibeli, kemudian dijual kembali ke Hubabah Khadijah kayak kulaan. Habis dia kulaan, dijual lagi ke Hubabah Khadijah. Setelah dibeli di Hubabah Khadijah, setelah menikah dengan Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad suka dengan Zaid bin Harisah, maka Zaid bin Harisah dihadiahkan oleh Hubabah Khadijah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah bapaknya Zaid bin Harisah. Karena bapaknya udah tua. Nyari Zaid untuk penggantinya. Ketemu, singkat cerita ketemu. Waktu ketemu, dia pengen anaknya dibebaskan. Mau ditebus, berapapun dibayar. Waktu dia lihat Nabi Muhammad, apa kata Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau tanya sama Zaid, kalau Zaid pingin balik sama engkau, ambil, enggak usah ditebus. Ambil.
Aku nggak butuh tebusannya. Cuma-cuma Nabi kasih. Padahal harganya mahal. Budak mahal, bukan murah. Setelah itu, tapi kalau dia nggak mau, maka relakan kata Nabi Muhammad. Dia bersama kami. Sama didatangi Zaid bin Haritsah. Ya Zaid, ini abahmu nih datang. Dilihat, oh dia peluk, dicium semacamnya. Dia tahu itu abahnya. Sehingga abahnya bilang, Zaid kita balik. Apa kata Zaid? Biarkan aku di sini bersama orang mulia tersebut. Dia tahu nih Zaid. Apa kata Zaid? Biarkan aku dengan keluarga yang mulia ini. Padahal ada bapaknya, ada ibunya, ada pamannya. Waktu itu pamannya kalau nggak salah namanya Ka'ab. Wahai abaku, wahai pamanku, biarkan aku bersama keluarga yang mulia ini. Dia tahu ini keluarga mulia, ini keluarga hebat. Aku nggak mau pisah sama keluarga ini. Padahal dia punya abah, dia punya ibunya masih ada. Dia kalau pulang jadi sultan, jadi pangeran. Tapi dia tetap memilih bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengikrarkan, mengumumkan bahwasannya Zaid aku angkat menjadi anak angkat. Diangkat anak. Maka terkenallah waktu itu Zaid dipanggil Zaid bin Muhammad. Sampai dah turun ayat kalau anak angkat enggak boleh dinisbatkan dengan nama selain bapaknya. Maka balik pertama Zaid bin Muhammad, gantilah Zaid bin Haritsah. Jadi orang semua tuh kalau melihat Nabi Muhammad tuh pasti langsung jatuh cinta. Zaid bin Haritsah masih umur 7-8 tahun. Lihat Nabi Muhammad tuh, aduh ini orang baik dah. Lihat Nabi Muhammad tuh ada nggak mau pisah. Padahal bapaknya datang, ayo udah pulang, bapakmu ini udah tua, ini ada kerajaan, ini ada keenakan. Dia nggak mau. Apalagi Hubabah Khadijah yang udah menikah, yang udah bergabung dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau sangat-sangat cinta sama Nabi, sangat-sangat romantis sama Nabi, sangat-sangat lembut sama Nabi, sangat-sangat baik. Apa yang diinginkan Nabi, badarat. Cepet-cepet dia laksanakan, badarat bihi ilaih. Kemudian dihadiahkan baina yadayh. Dihadiahkan apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari cintanya dia sama Nabi. Jadi enggak ada kalau disuruh, kalau Nabi pengen, bukan nyuruh ya. Kalau Nabi pengen sesuatu itu ditunda. Oh nanti ya, besok ya enggak. Umpama kalau sekarang suaminya minta yang bikinin kopi. Sinetronnya durung entek umpama. YouTube-nya belum selesai. Atau ngerumpi sama temannya belum selesai. Oh nanti dulu kopinya. Enggak. Kalau suaminya minta kopi langsung datang kopinya. Kalau suaminya minta apa lagi? Minta makanan langsung datang. Langsung dimasakin. Atau sebelum ngomong udah disiapin. Wah itu keren lagi. Belum ngomong langsung disiapin. Makanya dulu itu ada Hubabah Fatimah Zahra pernah tanya sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, nanti temanku di surga siapa? Nanti temanku yang bersamaku ke surga siapa? Maka kata Rasulullah, nanti ada perempuan. Ada seorang wanita, ya Fatimah, di luar atau dekat gerbang Madinah, namanya Mu'azzal Muti'ah, namanya Muti'ah. Kalau tidak salah Mu'azzal Adawiyah atau Mu'azzal Muti'ah. Sehingga dicari sama Sayyidah Fatimah. Ketemu itu rumah wanita. Diketok pintu rumahnya. Ditanya, "Man ma'i?" Siapa nih yang bersamaku nih yang ngetok rumah? Apa kata Sayyidah Fatimah? Aku Fatimah binti Rasul. Wah, tamu agung datang, kata dia. Dibukalah pintu. Dipersilakan masuk. Waktu dipersilakan masuk, ini Sayyidah Fatimah Az-Zahra bawa anak yang namanya Hasan. Waktu dia bawa namanya anak yang bernama Hasan, kemudian ditutuplah pintu rumah sama Muti'ah. Apa kata Muti'ah? Ya Sayyidah Fatimah, maaf. Kalau engkau boleh masuk, untuk Hasan enggak boleh masuk. Kenapa Hasan enggak boleh masuk? Karena aku belum meminta izin kepada suamiku atas laki-laki yang bukan muhrimku untuk masuk rumah.
Padahal Sayyidina Hasan masih kecil, belum besar, bukan bujang, masih anak, tapi dia sudah janji sama suaminya, nggak bakal masukin lelaki yang bukan muhrim. Sehingga apa kata Sayyidah Fatimah? Ya sudah, kalau gitu aku nggak masuk hari ini, besok ente izinkan untuk anakku Hasan, nanti esok aku akan datang lagi. Datanglah, singkat cerita, esok datang. Tapi beliau bawa Hasan sama Husain. Diketoklah pintunya kedua. Dibuka siapa? Fatimah Az-Zahra. Ya, tamu agung datang. Dipersilakan masuk. Waktu dipersilakan masuk, engkau boleh masuk. Hasan sudah aku izinkan. Waktu dia lihat Husain, untuk Husain belum aku izinkan. Engkau boleh masuk dengan Hasan. Husain nunggu di depan teras. Husain lebih kecil daripada Hasan. Sehingga apa kata Sayyidah Fatimah? Ya sudah, besok aja dah kalau gitu, izinkan Hasan sama Husain sama suamimu. Datanglah hari yang ketiga dan dua-duanya udah diizinkan, sehingga dia masuk ke rumahnya Muti'ah. Tatkala masuk ke rumahnya Muti'ah, apa kata Sayyidah Fatimah? Singkat ceritanya, dia bilang, wahai Muti'ah, perilakumu dari awal engkau tidak masukkan orang yang bukan muhrim. Insya Allah seluruh orang Madinah, wanita Madinah seperti itu. Mereka enggak masukkan wanita yang bukan muhrim, dan mereka tahu itu hukumnya enggak boleh. Hukumnya aib masukkan laki yang bukan muhrim ke rumah. Tapi yang aku kagum, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, aku lihat engkau dandan seperti pengantin baru. Hari pertama engkau seperti pengantin baru di sore hari. Hari kedua aku lihat di sore hari engkau seperti pengantin baru. Hari ketiga aku lihat kau dandan seperti pengantin baru. Emang itu pengantin baru? Oh enggak, aku bukan pengantin baru. Aku udah lama nikah. Lah kau dandan kayak pengantin baru. Apa kata Muti'ah? Iya, aku melakukan hal seperti ini agar suamiku pulang dari kerja, dia capek, dari ladang dia capek, berkeringat, peluh, rasanya capek, penat. Tatkala dia melihatku dalam keadaan bersih, wangi, seperti pengantin baru, maka dia penatnya, capeknya hilang dan bersemangat. Itu wanita-wanita super tuh kayak gitu. Ini enggak, suaminya pulang kerja bau keringat, keleknya bau terasi, badannya bau panggangan, ya Rahman, bau karbit, ya Allah. Ini suaminya enggak betah di rumah, ya wajar. Wajar. Nah, ini termasuk sunnah Rasul Muhammad SAW di antara pengikut Hubabah Khadijah. Maka Anda jikalau ingin mengikuti mereka, maka apa yang diinginkan oleh suamimu, dengan catatan selama tidak bermaksiat kepada Allah, tidak melakukan maksiat, nyuruhnya bukan karena maksiat, sesuatu yang mubah, maka lakukan dengan ikhlas, dengan ketulusan dan dengan semangat. Fa insyaallah engkau wahai wanita, wahai para istri, engkau akan masuk surga dengan seindah-indahnya tanpa hisab, karena surgamu ada di suami. Maka sedikit ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah akan kita jelaskan di esok hari, di besok malam. Insyaallah, mudah-mudahan Allah berikan manfaat di dunia dan akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.